Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semuanya. Allah hadina wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi sayulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat membahas bertemu lagi di mata pelajaran akhlak tasawuf. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita berada di mata pelajaran akhlak tasawuf ya. Baik, setelah kemarin sekarang kita telah membahas ittihad dan hulul. Oke, ittihad dan hulul. Kita langsung pembahasan aja ya anak-anak. Baik, ittihad. Kita ittihad ya. Apa itu ittihad gitu? Ittihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasa dirinya menyatu dengan Tuhan sehingga masing-masing di antara keduanya bisa memanggil kata aku gitu. Pencetus konsep al-ittihad adalah Abu Yazid al-Bustami. Nah, di sini yang ada di sini ya. Syekh Abu Yazid al-Bustami gitu. Nama lengkap beliau adalah Taifar Ibnu Isa Ibnu Sarusyan. Dia nih berasal dari Bustam. Kakeknya Sarwiyan. Sebelum dia masuk Islam, kakeknya itu dia beragama atau berkepercayaan Majusi. Yang akhirnya dia masuk Islam gitu. Abu Yazid meninggal pada tahun 261 Hijriah. Ada juga yang berpendapat dia meninggal tahun 264 Hijriah. Oke. Menurut Abu Yazid al-Bustami, proses ittihad adalah naiknya jiwa manusia ke hadirat ilahi. Bukan melalui reinkarnasi ya. Bukan melalui reinkarnasi. Sirnanya segala sesuatu dari kesadaran dan pandangannya yang disadari dan dilihat hanya hakikat yang satu, yaitu Allah. Sebelumnya mohon maaf ya, banyak motor lewat jadi tidak fokus gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang yaitu ajaran ittihad. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan baqo. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan atau yang mencintai dan yang dicintainya itu menyatu. Orang yang telah sampai ke tingkatan ini, dia dengan Tuhannya telah menjadi satu gitu. Terbukalah dinding baginya. Dia dapat melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata gitu. Mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati. Lanjut. Hulul, ya kita beranjak ke hulul. Kata hulul itu berasal dari kata hal yahulu, hullan. Nah, kata ini memiliki arti menempati, mistis gitu, berinteraksi, berinkarnasi gitu. Hulul juga bermakna penitisan Tuhan ke makhluk atau benda gitu. Secara
harfiah, hulul mengandung arti bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang telah lenyap sifat manusianya melalui fana. Hulul menurut keterangan Abu Nas Al-Tusi dalam Al-Luma adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki tubuh-tubuh manusia. Memilih tubuh-tubuh manusia. Yang pastinya tubuh-tubuh manusia yang tertentu ya, yang terpilih gitu, untuk mengambil tempat itu. Tubuh manusia itu diambil tempatnya, tubuhnya itu di dalamnya gitu. Setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Al-Halaj, ini ya Al-Halaj, orang-orang yang sebelah sana itu ya. Al-Halaj adalah ulama tasawuf yang pertama kali mencetuskan konsep hulul. Ia berpendapat bahwa Allah mempunyai dua sifat dasar atau natur, yaitu ketuhanan, lahut, dan kemanusiaan. Nasud, pada intinya ia berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat sifat ketuhanan dan dalam diri Tuhan terdapat sifat kemanusiaan. Dengan demikian persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi, dan persatuan ini dalam falsafat Al-Halaj mengambil bentuk hulul atau mengambil tempat pada diri manusia, itu yang tempat-tempat, maksudnya kayak benda-benda kayak manusia yang terpilih itu di tempat sebagai tempat Tuhan. Baik, di sini ada pembahasan tentang persamaan dan perbedaan dari ittihad dan hulul. Ajaran hulul Al-Halaj dan ajaran ittihad Abu Yazid sama-sama mengajarkan tentang persatuan antara Tuhan dan hamba, itu kan. Dalam ittihad dan hulul, seorang sufi mengeluarkan syatahat. Perbedaan ittihad dan hulul ini ya, perbedaan ittihad dan hulul ini. Dalam ajaran ittihad, diri manusia lebur dan yang ada hanya diri Allah. Sedangkan dalam konsep al-hulul, diri manusia tidak hancur dalam konsep ittihad yang dilihat satu wujud. Sedangkan dalam konsep ajaran hulul, di sana ada dua wujud tetapi bersatu dalam satu tubuh gitu. Lanjut. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa pencapaian tertinggi yang didambakan bagi seseorang sufi itu adalah bersatunya diri gitu, jiwa sang pencipta dan yang dicintai gitu. Konsep penyatuan ini bagi Abu Yazid Al-Bastami dikenal juga tadi kita sudah bahas, yaitu ittihad, dan bagi Al-Halaj yaitu dikenal dengan istilah hulul gitu. Nah, baik. Sekian mungkin pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, karena kita sedikit-sedikit saja, yang penting kita bisa mengerti pelajaran kita hari ini gitu. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata yang tidak berkenan dari mulut saya, itu salahnya dari saya, dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf ya, saya akhiri saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.